Adik-adik, ada banyak balon yang berterbangan ke atas. Makin naik, makin tinggi, menembus awan sampai mata kita tidak dapat melihatnya kembali. Shalom adik-adik. Kita bertemu di ibadah yang istimewa pada hari ini, memperingati kenaikan seorang yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah murid-murid Tuhannya sedih? Atau Tuhan Yesus mau menyampaikan tugas kepada murid-murid Tuhan Yesus? Penasaran kan? Nanti kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan, bersama Yesus, aku tidak akan tinggal sendirian. Kita ulang lagi adik-adik. Bersama Yesus, aku tidak akan tinggal sendirian. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Adik-adik, mari kita bernyanyi, Yesus besertaku. Adik-adik duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan, kami berterima kasih Tuhan, kami dapat kembali berkumpul untuk beribadah kepadamu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus, berikanlah pada kami sukacita dan ketaatan untuk dapat memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan terlebih dahulu dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan celulin. Pujilah Dia dengan cerancap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cerancap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 merupakan mazmur yang diawali dan diakhiri dengan pujian. Pujilah Tuhan. Maka layaklah mazmur itu dinyanyikan kepada Yesus yang adalah Allah di hari kenaikannya. Haleluya, pujilah Allah, semua yang bernafas, pujilah Dia. Adik-adik, surga yang mulia disediakan oleh Tuhan untuk anak-anak yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Setia, Setialah. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus
Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Dia berjanji menyediakan tempat yang indah, yaitu surga yang mulia. Mari kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life, and Jesus makes beautiful things of my Adik-adik, duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kuasa Roh Kudus menyertai hati pikiran kami di dalam mendengarkan firman-Mu
nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Adik-adik sudah persiapkan kan? Ya, Ina yang membaca, adik-adik yang di rumah mengikutinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian dikatakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, mana suaranya? Masih ada yang ngantuk ya? Oke, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, bagus. Sudah semangat, supaya lebih semangat ya. Inang katakan nanti, shalom adik-adik. Adik-adik yang di rumah mengatakan, hai Inang. Kalau Inang katakan juga, hai adik-adik. Adik-adik yang di rumah mengatakan, shalom Inang. Ayo kita coba ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik yang ada di rumah. Oh good, sudah semangat ya. Wah, pasti adik-adik yang di rumah ada bertanya-tanya ini sama mama sama papa. Kok hari ini ada ibadah ya mama? Kok hari ini ada ibadah ya papa? Ada yang tahu mengapa kita ibadah hari ini? Oh, ada yang tahu, bagus, pinter. Ya, hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, untuk mengingatkan ya, Inang kepada adik-adik masih ingat enggak hari besar umat Kristiani? Ya, yang pertama, hari kelahiran Tuhan Yesus atau yang disebut Natal. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus yang juga disebut dengan Jumat Agung. Yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sering juga kita sebutkan Paskah. Hari yang kelima yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah hari ini yang kita rayakan. Yang keenam yaitu ada satu lagi, hari turunnya Roh Kudus, disebut juga hari Pentakosta. Hari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus sangat berkaitan adik-adik. Nah, mari kita saksikan melalui video ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Adik-adik, kita tadi sudah menonton bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para rasul atau murid-muridnya yang pertama bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Yang kedua, supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Yesus naik ke surga, para murid masih berdiam di situ, masih melihat ke atas, melihat Tuhan Yesus sampai tidak kelihatan, ditutupi oleh awan putih. Ada 2 orang berpakaian putih menghampiri para rasul atau murid mengatakan, Hai orang Galilea, mengapa kamu masih berdiri di sini melihat dia yang naik ke atas? Pulanglah, dia akan kembali datang ke dunia ini lagi. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjamin bagi orang-orang percaya akan ikut nantinya naik ke surga dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga adik-adik menjadikan para murid, inang, adik-adik yang di rumah menjadi warga kerajaan surga atau pewaris kerajaan surga. Kenaikan Tuhan Yesus juga adik-adik memberikan kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kepada para rasul tadi atau murid-murid tadi, akan memberikan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Adik-adik yang Inang kasihi dan cintai,
Firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, kita harus selalu sabar. Yang ketiga, kita harus berani bersaksi. Bersyukur. Bagaimana ya cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Pertama, melalui doa. Kita selalu setiap saat harus berdoa. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Tuhan, kita rajin membaca Alkitab. Cara kita juga bersyukur kepada Tuhan bisa melalui nyanyian kita kepada Tuhan. Contohnya saat kita ibadah. Saat ini juga kita sungguh-sungguh bernyanyi dengan baik dan benar. Itu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak main-main atau malas-malasan bernyanyi. Seperti nyanyian kita tadi, ada yang malas-malas? Wah, tidak. Berarti itu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi bagaimana kita cara bersyukur kepada Tuhan? Melalui perbuatan kita yang baik, mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya, tanam-tanaman, pohon-pohon kembang harus kita pelihara, harus kita rawat. Bagaimana juga kita bersyukur? Nah, Tuhan Yesus sangat baik memberikan kita napas kehidupan melalui oksigen yang kita hirup setiap hari, sehingga kita bisa hidup tanpa kita membeli. Bagaimana caranya itu kita mensyukuri itu semua? Menjaga alam semesta, tidak membuat polusi yang banyak, supaya alam tidak rusak. Yang kedua, kita harus selalu sabar. Bagaimana ya caranya kita supaya selalu tetap sabar? Nah, kita harus memiliki kekuatan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Contohnya, tidak gampang marah-marah, tidak gampang ngambek kalau permintaan kita tidak dikabulkan oleh papa atau mama. Tidak merengek-rengek. Itu artinya kita sudah bisa sabar. Nah, bagaimana juga kita supaya bisa sabar? Contohnya lagi, pada saat ini ya, kita masih selalu belajar melalui daring atau online. Nah, kita tidak boleh bersungut-sungut atau marah-marah. Kita harus sabar mengikutinya, apa yang disampaikan oleh guru dari sekolah melalui daring dan online. Kita harus sabar, adik-adik. Sabar juga kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sama seperti yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai kuasa Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada para rasul atau murid. Sama juga seperti kita, adik-adik, harus sabar. Sabar kita, tidak ada kebebasan pada saat ini. Tidak bebas bermain bersama teman-teman. Kita harus sabar di rumah, ya kan adik-adik? Nah, kita harus sabar. Apa yang ada di rumah yang disediakan mama untuk kita makan, harus kita sabar. Karena situasi pada saat ini kita tidak ada kebebasan. Nah, adik-adik, belajar untuk sabar ya. Yang ketiga, berani bersaksi. Nah, bagaimana adik-adik kita harus berani bersaksi? Seperti apa? Apakah kita harus bersaksi membawa Alkitab kemana-mana? Atau kita harus berkhotbah? Cara kita untuk bersaksi bukan, adik-adik. Cara kita bersaksi melalui sikap dan perbuatan kita.
Contohnya, kita harus berani mengatakan yang benar jika teman-teman kita melakukan kesalahan, menegurnya. Kita harus berani mengatakan yang benar jika teman-teman kita tahu dia berbohong, bahwa itu salah. Nah, kita juga harus berani mengatakan, adik-adik, apalagi sekarang ya belajar online, banyak tugas-tugas. Kalau ditanya, Mama, apakah sudah selesai Abang Ganteng, anak Mama yang cantik, tugas-tugasnya? Kita katakan, sudah Mak. Ternyata belum. Tidak boleh. Ya, kita harus berani mengatakan, belum Mama, belum selesai. Harus berani, jangan berbohong. Ya, harus berani berkata jujur. Nah, bagaimana lagi cara kita untuk berani bersaksi? Kita harus berani menegur teman kita. Kalau saat kita ibadah, ada temannya atau abang atau adik di rumah pada saat ini mengganggu, kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak baik. Kalau saat ibadah, harus kita ibadah dengan baik. Nah, ada lagi contohnya bagaimana cara kita bersaksi. Kalau ada teman kita mengejek, kita tidak boleh membalasnya. Nah, kalau ada juga teman kita yang mau mengganggu saat teman kita ibadah, kita harus menegurnya bahwa itu tidak baik. Nah, itu cara kita bersaksi, menyampaikan kabar sukacita yang sudah dibawa Tuhan Yesus melalui kenaikannya ke surga. Itulah yang kita rayakan hari ini. Adik-adik yang Inang kasihi, Inang cintai, tetap semangat, tetap berharap dan yakin percaya akan Tuhan Yesus, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ayo adik-adik, supaya kita mengingatnya, kita sama-sama mengucapkan, aku harus selalu bersyukur, selalu sabar, dan berani bersaksi. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan pada hari ini, karena kasih setia Tuhan yang memelihara kami Tuhan, sehingga kami beroleh kesehatan dan napas kehidupan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa kami harus selalu yakin dan percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang menuntun hidup kami, yang memberikan jaminan hidup kepada kami orang yang percaya atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Dan terima kasih juga Tuhan, bahwa kami juga pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada Roh Kudus, memampukan setiap hati kami, mampu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih anak-anak kami yang ada di rumah, untuk melakukan firman-Mu, supaya kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami, supaya kami selalu sabar, supaya kami selalu berani bersaksi tentang sukacita daripada Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah yang mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi pewaris kerajaan-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Ini karena kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ada persembahan di hadapan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat digunakan
untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu saja. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.